Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan-kenikmatannya, dan salah satu kenikmatan yang diberikan kepada kita semua yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita bisa mempelajari Al-Qur'an, memahaminya, mentadabburinya sampai kita bisa mengamalkannya, yang mana bisa menuntun kita kepada jalan kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an di dalam sebuah ayat dikatakan Allah mensifati Al-Qur'an itu dengan penuh keberkahan. Ya, sebagaimana di dalam ayat dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, yaitu kitab, yaitu Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada wahai Muhammad, mubarakun. Mubarakun yaitu penuh dengan keberkahan. Apa maknanya penuh keberkahan di sini? Yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Ya, karena makna barakah itu adalah katsirul khairat, banyak kebaikan yang kita peroleh. Di mana kebaikan tersebut? Di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya, baik itu membaca atau yang lainnya, itu akan mendapatkan keberkahan, karena begitulah sifat Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah, ya, itu kalau benar-benar dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan agamanya. Ya, sebagaimana di dalam ayat dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, kalaulah satu penduduk negeri amanu wattaqaw, beriman juga bertakwa kepada Allah, artinya beriman dengan bertakwa ini dekat dengan Al-Qur'an, ya, mempelajari, mentadabburinya, tidak jauh dari Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat di dalam kehidupannya, dibaca, dihafal, ya, dipelajari, difahami. La fatahna alaihi, maka kami bukakan, kata Allah. Apa dibukakan? Barakatin minas sama'i wal ardh. Itu keberkahan yang ada di langit juga yang ada di bumi. Ini terbukti di zaman para sahabat, karena mereka beriman, bertakwa kepada Allah, kesuksesan di dunia menghampiri mereka, bahkan dunia tunduk kepada mereka. Meskipun di zaman dahulu, di zaman para sahabat, itu kaum muslimin sedikit, tapi bisa memenangkan pertempuran, peperangan, ya, dakwah masuk ke penjuru negeri, seperti itu. Karena benar-benar bertakwa dan beriman. Jadi orang beriman itu, di antara kunci kesuksesannya adalah harus dekat dengan Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an akan sukses di dunia, di akhirat. Jauh dari Al-Qur'an, ya, Allah akan mempersulit kita, ya, mempersulit kita. Seperti itu. Kemudian juga di dalam sebuah hadis dikatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah, kata Nabi, oleh kalian surah Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah.
fa innaha barakah, karena sesungguhnya fa in akhadhaha barakah, karena kalau ada orang yang mempelajari surah Al-Baqarah maka akan mendapatkan keberkahan. Wa tarakaha hasarah, dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan kerugian. Ya, makanya banyak di antara para salaf mengatakan, ya, mereka mengatakan ishtaghalna bil Quran, kami disibukkan dengan Al-Quran, faghamarna al-barakat wal khairat fid dunya. Kata para salaf, ya, ketika menafsirkan ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kata mereka, kami disibukkan dengan Al-Quran, ya, lalu kami dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Banyak, ya, kisah-kisah para salaf yang karena mereka dekat dengan Al-Quran, kehidupan dunia dipermudah. Kehidupan dunianya dipermudah. Ya, di antara contoh realnya adalah lihat para ulama di zaman dahulu, mereka menghasilkan karya-karya yang banyak sekali. Ya, padahal berada di zaman penuh keterbatasan, belum ada teknologi dan lain sebagainya. Tapi lihat karya-karyanya. Usianya masih muda, tapi mereka menghasilkan karya-karya yang banyak. Ya, seperti itu. Ini salah satu bentuk keberkahan hidup. Ya, padahal waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Di zaman dulu dan sekarang sama, 24 jam. Tapi mereka manfaatkan untuk beribadah, sedangkan kita di zaman sekarang ya banyak terlalaikan oleh dunia. Seperti itu. Makanya kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran ini meskipun kita hanya membaca saja. Contoh yang lain misalkan, ya, seorang Al-Awdiya Al-Maqdisi. Ini satu kisah, ya. Awdiya Al-Maqdisi pernah dinasihatkan oleh gurunya. Kata gurunya kepada Awdiya Al-Maqdisi, ya, aksir min qiraatil Quran. Kata gurunya kepada Awdiya Al-Maqdisi, perbanyaklah membaca Al-Quran olehmu. Wala tatruku, dan jangan sampai engkau meninggalkan membaca Al-Quran tersebut. Fa innahu yatayassaru laka alladhi taqlubu ala qadri ma taqra. Ya, karena kemudahanmu itu tergantung kadar membaca Al-Quran. Kemudahan hidup tergantung kadar membaca Al-Quran kita setiap harinya. Ini kata para ulama, dan ini pengalaman para ulama seperti itu. Ini salah satu keberkahan hidup itu dilihat dari berapa dekat kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian dia Al-Maqdisi mengatakan, fara'aitu dzalik, maka aku mencobanya, ya, wa jarabtuhu katsiran, aku membaca Al-Quran dengan banyak. Fakuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sima'il hadis wa kitabatuhul katsir. Kata dia Al-Maqdisi, ketika aku membaca Al-Quran dengan porsi yang banyak, maka aku dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi. Aku dimudahkan oleh Allah untuk menulis kitab, seperti itu. Wa idza lam aqra lam yatayassar li, dan ketika aku tidak membaca Al-Quran, Allah mempersulit hidupku. Nah, gitu, ya. Jadi ini salah satu bentuk keberkahan Al-Quran. Nah, maka kita jangan ragu lagi, ya ibu-ibu semua, kita jangan ragu lagi untuk dekat dengan Al-Quran, karena itu yang akan menjadikan kemudahan hidup di dalam kehidupan kita di dunia, akan membawa keberkahan, di dalam kehidupan kita. Ujian yang diberikan oleh Allah akan mudah kita hadapi ketika kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Bahkan ada juga kisah dari para ulama salaf, ya, kata mereka, inna abqan nas uqulan qura'ul Quran. Para ahli qiraat itu di zaman dahulu sampai zaman sekarang bahkan umur mereka itu sangat panjang-panjang, 90-100 tahun. Makanya di antara para ulama mengatakan, sesungguhnya umur yang paling panjang umurnya itu, di antara manusia yang paling panjang umurnya itu qura'ul Quran,
para pembaca Al-Quran. Dan bisa ditemukan, dan anak pernah menemukan ya seperti itu. Salah satu guru anak gitu ya, waktu sanawiyah dulu, beliau ya sudah usianya hampir 90 tahunan. Tapi beliau membaca Al-Quran tidak menggunakan kacamata. Nah gitu ya, ini salah satu keberkahan dari Al-Quran. Dan ketika ditanya, beliau itu membaca setiap harinya itu lebih dari 1 juz. Membaca per harinya itu lebih dari 1 juz. Makanya diberkahi kehidupan umumnya. Ya, nah, seperti itu kisah dari para ulama. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain ya yang berkaitan tentang keberkahan Al-Quran. Nah, kalau kita tidak percaya, coba gerak, cobian. Nah, gitu ya. Nah, bami, umat sana usah cara ngabubas kena yang dicobian. Ya, dicobian kita mengambil kebaikan dari Al-Quran. Seperti itu, karena Al-Quran itu ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala itu mubarakun, penuh keberkahan. Nah, cobian berarti ibunya meminta percayaan. Orang sami-sami cobian, laras teh namun dikatakan ku para ulama di ayat teh. Tapi kok ikhlas niatna karena ayat yang gurunya. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ya di surah At-Tariq, Ibu ya. Bisa dibuka surah At-Tariq yang masih ada di juz 30, Ibu ya. Surah At-Tariq. Baik, surah At-Tariq atau surah At-Tariq atau pakai kol-kolah punya At-Tariq. Nah, gitu. Surah At-Tariq ini diberikan nama sebagaimana yang ada di dalam mushaf kita, namanya apa? Surah At-Tariq. Ya, karena itu sesuai yang dinamakan ya oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah beberapa kali dibahas ya. Pernah beliau mengatakan nama yang kedua namanya adalah surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Jadi boleh surah At-Tariq, boleh juga surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Dan Nabi pernah mengatakan ya, diceritakan oleh para sahabat ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal 'asri bis-sama'i wat-tariq. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah di salat zuhur dan salat asar. Beliau membacanya surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Nah, para sahabat langsung menyebutkan Was-Sama'i Wat-Tariq. Makanya nama surah ini juga bisa dinamakan dengan nama Was-Sama'i Wat-Tariq. Was-Sama'i Dzatil Buruj, dan juga membaca surah Was-Sama'i Dzatil Buruj, surah setelahnya Al-Buruj kemudian At-Tariq. Nah, pernah dibaca oleh Nabi di sholat zuhur dan sholat asar. Ya. Orang tos pernah baca Bu At-Tariq yang Al-Buruj di sholat zuhur asar. Nah, dicobian ya. Dicobian. Ta'asi ya. Ta'asi itu mengikuti Nabi, mirip dengan Nabi pengamalannya. Misalkan Nabi pernah infak sakieu, orang dimirip ke jeung Nabi. Nah, itu ta'asi namanya. Nah, ya. Wa nahwihima minas suwar, dan juga surah-surah yang lain. Nah, disebutkan di sana Nabi pernah membaca di sholat zuhur juga asar Was-Sama'i Wat-Tariq. Nah, makanya dinamakan surah Was-Sama'i Wat-Tariq atau surah At-Tariq. Adapun adat jumlah ayatnya di dalam surah At-Tariq itu ada berapa? 17. Termasuk surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Ini kata para ulama, surah At-Tariq Makkiyatun. Ijma' para ulama, ijma' para ahli tafsir mengatakan bahwa At-Tariq ini Makkiyah, termasuk
Makkiyah. Adapun tartib nuzul kepada Nabi itu di urutan posisi ke 32. Jadi turunnya kepada Nabi ini setelah surah Al-Alaq itu di urutan ke 32. Ya. Adapun di dalam mushaf ada di urutan 86. Ya, surah ke-86. Kemudian surah At-Tariq ini, makna dari At-Tariq itu apa? Ketukan, mengetuk. Ya, At-Tariq itu maknanya adalah mengetuk. Ya. Atau pukulan, ad-darbu kata para ulama, ad-darbu, pukulan atau ketukan. Ya. Kemudian di dalam surah At-Tariq ini ada para ulama yang menghitung jumlah katanya. Nah, ada ayat seberapa kata Ibu? Coba 61. Nah, ayatnya para ulama mengetang kata. Bahkan ada para ulama yang menghitung huruf yang ada di dalam surah At-Tariq. Nah, ini saking rajinnya para ulama, Ibu. Saking rajinnya ya, huruf dietang. Kemudian baca, huruf wae dietang. Nah, ada berapa hurufnya kata para ulama? Ayo kantos ngetang Ibu. Cacan ya. Nah, ada 252 huruf dikali 10 Ibu. 10 setiap hurufnya kayak sabar pahala? Nah, dikalikan Ibu. Kayak sabar kebaikan orang di baca surah At-Tariq. Kami iya diartoskeun, wah paboro-boro Ibu. Ya. Kami diartoskeun, nah iya bakal paboro-boro dikali 100.000 misalnya. Nah, bakal paboro-boro. Ya, tapi karena ini kita harus mengimaninya karena hal gaib pahala itu, maka kurang bakal paboro-boro sami, tapi kedah iman. Ya. Orang-orang yang memang imannya kuat, dia akan semangat membaca Al-Quran karena tahu pahalanya besar. Ya. Nah, itu surah At-Tariq. Ya, ada 252 huruf. Nah, ini buat motivasi ya, buat kita baca surah At-Tariq pahalana ageung. Gitu ya. Kami Ibu tepercanten 252 mangga dietang punya lira. Dietang punya kira-kira kumaha ya laras teu. Nah gitu. Kayak dietang biasa ku ibu-ibu dietang di bumi. Nah itu surah At-Tariq. Kemudian surah At-Tariq ini memiliki maqasid. Maqasid itu maksud surat, pemahaman umum gitu ya. Itu menjelaskan tentang apa surah At-Tariq ini? Menjelaskan tentang kekuasaan Allah di dalam proses penciptaan manusia. Ya. Itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah di dalam proses penciptaan. Di antaranya adalah penciptaan manusia. Makanya nanti di sini ada ya dikatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Nah itu ya. Nah, ini nanti makna umumnya demikian. Ya. Atau juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah, bagaimana proses dibangkitkannya kembali manusia. Jadi diciptakan, dibangkitkan kembali. Ya. Diciptakan oleh Allah yang asalnya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian nanti dikembalikan kembali. Nah, makanya nanti di akhir-akhir surah At-Tariq ya fama lahum min quwwati wala nasir. Fama lahu innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, nanti dijelaskan. Nah itu ya. Kemudian di antara rincian surat
Ada rincian suratnya, Ibu ya. Rincian surat itu kita bagi 3 saja, Bu. Atau tema surat bagi 3. Ini untuk mengklasifikasikan ya, biar nanti kita mudah memahaminya. Nah, ayat 1 ada 3 ya. Dari ayat pertama sampai ayat 10, Ibu ya. Dari ayat pertama sampai ayat 10. Ini tentang apa? Ayat 1 sampai 10 menjelaskan tentang penetapan hari kebangkitan dan penjagaan para malaikat. Nah, bisa dilihat nanti dari 1 sampai 10. Dan juga nanti dijelaskan juga di dalam ayat 1 sampai 10 itu, yaitu tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Ya, tapi di dalam surah At-Tariq ini diawali terlebih dahulu dengan sumpah. Ya, di awal, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi datangnya malam hari. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Nah, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? At-tariq itu apa? Yang mengetuk itu yang datang pada malam hari, yang mengetuk itu apa maksudnya? An-najmus saqib. Jadi bintang yang cahayanya menembus. Nah itu ya, maknanya demikian. As-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Nah, diawali dengan sumpah, kemudian dilanjutkan dengan bahwa setiap jiwa itu ada penjaganya. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ini salah satu bentuk tafakur kita. Ya, untuk mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga apa yang diciptakan oleh Allah, di antaranya penciptaan manusia. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Diciptakan dari apa? Air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, kemudian nanti juga manusia akan dikembalikan. Ya. Jadi kemudian Allah setelah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, juga beliau ya Allah menjelaskan tentang bahwa manusia itu akan dikembalikan. Ya, ini salah satu bentuk kekuasaan Allah. Setelah kematian Allah akan mengembalikan manusia. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Kemudian pada hari dinampakkan segala rahasia nanti di yaumul akhir. Ya, ini salah satu bentuk kita harus mengimani. Ya, mengimani hari yaumul ba'ts, yaitu hari pembalasan nanti di akhirat. Ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan dan juga tidak ada seorang penolong. Jadi tidak ada kekuatan juga penolong ya yang akan menolong kita nanti di yaumul akhir. Ya, kecuali nanti kalau kita memang benar-benar dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an akan menolong kita menjadi syafaat di akhirat nanti. Ya, bahkan kalau kita mempelajari surah Al-Baqarah dengan Ali Imran saja, itu akan membantu kita, menolong kita nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, itu dari ayat 1 sampai 10. Dilanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 11 sampai 14. Jadi lihat ya, 11 sampai 14. Tentang apa? Nah, dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala
bersumpah bahwasanya Al-Quran itu merupakan al-haq, kebenaran, dan bahwasanya Al-Quran itu yang bisa membedakan antara hak dan kebatilan. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk bermain-main, untuk senda gurau, bukan. Tapi betul-betul Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, agar kita menjadikannya sebagai petunjuk. Ya. Nah, lihat di ayat 11, was-samaa'i dzatir raja'. Allah kembali bersumpah. Ya, was-samaa'i dzatir raja', dan demi langit dzatir raja'. Ya, yang mengandung hujan, gitu ya. Di dalam terjemahan seperti itu. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi, ya, yang mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Jadi makna sad' itu maknanya adalah terbelah. Ya, as-sad'u itu maknanya terbelah. Maksudnya adalah, ya, tanah akan terbelah ketika tumbuhan muncul, ya, tumbuh. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan di ayat ke-13-nya, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah qaulun fasl, firman Allah yang memisahkan. Faslun itu memisahkan. Memisahkan apa? Al-haq dan al-batil. Ya. Bahwasanya Al-Quran itu memisahkan antara al-haq dan juga kebatilan. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali tidak, bukanlah dia senda gurau. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk senda gurau, tapi untuk benar-benar kita jadikan sebagai petunjuk, pelajari. Serius, ya, Allah menurunkan Al-Quran itu serius, tidak senda gurau. Ya, makanya dikatakan di sini wa ma huwa bil hazl. Kemudian innahum yakiduna kaidah. Sungguhnya mereka orang-orang kafir, ya, sampai ayat 14 dulu, ya. Tadi sampai ayat 14. Tema yang ketiga terakhir itu tentang menjelaskan ancaman dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang kafir yang mereka senantiasa memusuhi orang-orang yang beriman dan juga membuat tipu daya. Ya, makanya Allah mengancam di dalam surah At-Tariq ini, bagi siapa saja yang membuat tipu daya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dikatakan di dalam ayat tersebut, innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka itu orang-orang kafir, ya, merencanakan tipu daya dengan sebenar-benarnya, membuat tipu daya kepada orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Allah, ya, juga merencanakan tipu daya untuk mereka. Wa akidu kaida. Dan aku pun, kata Allah, merencanakan pula dengan sebenar-benarnya tipu daya kepada orang-orang kafir. Maka di terakhir di sini dikatakan, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah merintahkan kepada Nabi untuk diberi ketangguhan atau dibiarkan mereka orang-orang kafir, amhilhum ruwaida. Ya, beri tangguhlah mereka orang-orang kafir, beri tangguhlah mereka sebentar, ya. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika mereka diajak di jalan dakwah tapi mereka malah membuat makar, tipu daya, maka, ya, dengan kekafiran mereka Allah akan menghukumnya. Allah akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan kafir. Dan ini disebutkan di dalam ayat yang lain, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kata Allah, ketika mereka lupa berzikir kepada Allah,
fatahna alaihim, mereka akan dibukakan orang-orang kafir itu. Akan diistidraj, dibukakan apa? Abwaba kulla syai', sepintu segala sesuatu di dunia ini. Diberikan kekayaan, ya, diberikan harta, jabatan, Allah berikan kepada mereka. Tapi, nah ini yang paling ngerinya ya. Hatta idza farihu, ketika mereka senang, merasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima utu akhadnahum baghtah, Allah akan ambil mereka dalam tiba-tiba, dalam keadaan tiba-tiba. Allah cabut nyawa mereka di dalam kekafiran. Allah cabut nyawa mereka di dalam kelalaian. Seperti itu. Dan ini salah satu bentuk istidraj, ya, Allah kepada mereka orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Nah, ini hati-hati ya kita kalau sudah diistidraj oleh Allah. Seolah kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, padahal itu adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti meninggalnya di dalam kesesatan. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang demikian. Nah, ini ya, ini surah At-Tariq. Ya, jadi surah At-Tariq ini ya secara umum tadi menjelaskan tentang kekuasaan Allah dari mulai penciptaan, juga nanti dibangkitkan di yaumul akhir, dan nanti akan ada orang-orang yang menentang ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak mempercayai apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, juga hadis Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan menghukumnya, memberikan azab kepada mereka. Nah, adapun kita sekarang cara mengamalkan surah At-Tariq ini ya kita ya dengan mengerjakan amal salih dengan baik dan benar, ya, mentafakuri ayat-ayatnya, dan juga mempelajari Al-Qur'anul Karim, juga sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan kepada kita semua petunjuk, dan kita bisa hidup di dunia ini dengan sesuai dengan koridor ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, juga Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus merasa takut ya akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun, terus memohon ampun setiap harinya, perbaiki, evaluasi kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang kafir yang mereka hanya menghalangi-halangi dalam dakwah ya. Kemudian tidak taat kepada Allah, membuat makar-makar untuk menghalangi dakwah tersebut ya, sampai Allah menghukum mereka ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan setelah ini, Ibu, kita lanjutkan ke praktek ya talaqi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi mafatih ya, pembuka untuk memahami surah At-Tariq. Setidaknya kita tahu ya. Nah, kira-kira untuk mengamalkan surah At-Tariq ini bagaimana kira-kira? Nah, seperti itu. Kan kadang suka bingung ya. Kita baca tafsir tapi kita tidak tahu kumaha cara ngamalkeun di ayat gitu. Nah, gitu. Surahnya kumaha diamalkan. Nah, baik. Kita mulai dari isti'adzah, basmalah, kemudian kita baca ya ke 17 ayat di surah At-Tariq di sini. Nah, perlu kita pahami di surah At-Tariq ini nanti kita akan berlatih surah huruf qalqalah ya. Banyak di sini nanti. Nah, Ibu bakal latihan huruf-huruf qalqalah, dan juga yang kedua huruf sukun di akhir, 2 sukun di akhir. Nanti kita akan berlatih di sini ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, ini Ibu ya, hati-hati di akhir qalqalah. Qalqalah apa di sini? Tebal, tipis? Tebal. Sugro, kubro? Nah, kubro ya. Nah, apa bedanya kubro dengan sugro? Nah, di akhir ya, ketika kita baca dalam kondisi
Waqaf ketika berhenti. Wattariqu. Apa pengaruhnya kita tahu istilah kubro sugro kira-kira? Bukan tebal tipis, kira-kira apa? Agak kuat bunyinya. Ya, agak kuat. Cuma tidak terlalu signifikan ya, Ibu ya. Yang tentu terang kubro sugro yang penting mantul ya gitu maksudnya. Yang penting mantul. Nah, yang paling penting itu sebenarnya tebal tipis. Tebal tipis dan kita pantulkan. Ya, cuma memang para ulama mengistilahkannya kalau ada qalqalah di akhir itu namanya kubro. Kalau di pertengahan itu namanya sugro. Kalau qalqalahnya dalam kondisi di akhir dan juga ada tasydidnya seperti watab itu namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar seperti itu. Nanti cara bacanya agak beda sedikit. Kalau yang akbar jeda dulu sebentar, watab. Kalau yang kubro di akhir langsung kasad, coba. Cuma memang agak kuat. Kasad. Kenapa kuat? Lebih kuat daripada yang di pertengahan karena tidak diganggu oleh huruf yang lain. Nah, gitu ya. Tidak ada yang mengganggu huruf yang lain setelahnya karena kita tidak membaca huruf setelahnya. Coba watab. Nah, gitu ya. Kalau misalkan di pertengahan itu agak terganggu, jadi bunyi agak sedikit beda dia. Kekuatannya agak sedikit beda. Cuma tidak terlalu signifikan. Ya. Coba adwa, coba. Adwa. Kasad. Nah, ini sami Ustaz, ya, hampir sami. Kan beda ukur rasa nangkul ya. Maka ya benten apa misalkan di tengah ibu-ibu jantan ngalitan suasana sami kan ya cara prakteknya. Nah, kalau tebal tipis, nah ini akan merubah bunyi ya. Kalau ba itu tipis. Nanti ada di ayat kedua ya, ayat ketiga an-najmus saqib tipis. Kalau yang tebal wa riqo. Nah, ibu bunyinya gitu. Po. Ah, gitu ya, tebal. Kita ulang. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka ma-tariq. Wa ma adraka ma-tariq. Nah, ini hati-hati Ibu ya, roknya jadi tipis, jadi tebal, harusnya tipis. Ri, coba. Karena ini diapit oleh huruf tebal. To, ri. O, riqo. Jangan dibaca gini. At-tariqo, reqo. Jangan. Ri, coba sekali lagi. Ri. Wa ma adraka ma-tariq. An-najmus saqib. Tanjim juga qalqalah. An-najmu Musaqib. An-najmus saqib. Qafnya tipis, ki, jangan kuy, ki. Baik. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, ini qalqalah tidak Allah di akhir. Tidak, ini ngalir ya, ngalir. Coba kita perhatikan hafiz. Nah, jangan ada bunyi hafiz. Nah, jangan. Harus ngalir.
hafil. Yang kedua jangan jadi tipis, hafil, keliru. Harusnya hafil, hafil, hafil. Nah, tebal ya. Coba kita ulang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Baik, nah gitu ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah ini banyak yang keliru baca mimanya biasanya. Ya banyak yang keliru. Mimanya jangan dipanjangkan. Jangan mimma, jangan. Ya, mimma khuliqa. Coba. Nah gitu ya. Jangan mimma, jangan mimma khuliqa. Baik. Coba. Nah, jadi bukan qalqalah saja tebal tipis, ifa pun nanti ada tebal tipis. Nah, di sini di ayat ke-5 ya. Falyanzu, coba. Yanzu. Ril insanu. Nah, ini ifanya tipis. Insanu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Sekali lagi, mimma khuliqa. Baik. Khuliqa mimma dafiq. Nah ini cara baca qalqalah beda dengan harokat ya. Kalau harokat bunyi qafnya sempurna. Khuliqa, coba. Khuliqa. Kalau kita sukunkan, coba. Khuliqa. 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 Ah, bisa Bu beda suaranya? Kinten-kinten menurut ibu-ibu ya. Mana yang sukun, yang qalqalah, mana yang harokat. Nah, ana badai bacakeun ayeuna. Pertama, khuliqa. Nah, sukun atau harokat? Qalqalah atau harokat? Saya lagi, khuliqa. Qalqalah betul ya. Saya lagi sekarang, khuliqa. Harokat. Ya beda Bu ya. Nah ini hati-hati. Kalau salah saja hurufnya bunyinya salah harokat nanti. Ganti harokat jadi sukun atau sukun jadi harokat. Sekali lagi. Khuliqa. Harokat atau sukun? Nah, harokat ya. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan Ibu ya, yang di akhir dafiqu. Nah, itu nanti kita cek ada yang keliru tidak. Ana akan praktekkan. Ana keliru atau tidak bacanya. Harusnya qalqalah ya, harusnya qalqalah. Khuliqa mimma dafiq. Salah atau benar? Salah ya. Jadi barusan jadi harokat. Harusnya khuliqa mimma dafiq. Fiqo. Nah, kalau harokat fiqo. Nah, ini nanti hati-hati. Ya. Ini banyak yang tidak merasa keliru. Nah, di dalam baca huruf qalqalah. Termasuk huruf jim misalkan. An-najmu misalkan tadi. An-naj, qalqalah naj.
Kalau harokat naja, an-naja. Nah, gitu. An-najamu, naja. Nah, ini jadi keliru. Atau yang asalnya harokat, karena harokatnya tidak sempurna a, malah jadi e, jadi qalqalah nantinya. Waja'alna misalkan di surah waja'alna laila libasa di surah An-Naba. Ibu baca waja'alna laila libasa, harusnya waja'alna pakai harokat. Nah, bacanya tidak sempurna harokatnya, tidak ja tapi je. Waja'alna laila libasa, waja'alna jadi sukun, merubah sukun menjadi harokat, merubah harokat menjadi sukun. Nah, ini hati-hati di dalam pengucapan qalqalah. Jadi judulnya sekarang kita melatih qalqalah di dalam surah At-Tariq ya. Banyak soalnya. Makanya baca surah At-Tariq mah asal ada capek ibunya. Ada capek, memang sir qalqalah di akhirnya ya. Baik. Kita lanjutkan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Maka yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Huruf selain qalqalah, selain hamzah, selain kaf dan ta, semuanya ngalir Ibu ya. Ngalir, alirkan. Yakhruju, coba. Yakhruju. Jangan mantul. Jangan. Yakhruju. Yakhruju. Min baini. Bainis. Sul. Jangan mantul. Jangan. Sulbi. Yang ada bunyi le-nya sulbi. Wat taraib. Be, bunyinya be. Ibe. Tong dibaca wat taraibi. Nah, tong ibi kade. Ibe bunyinya. Kalau lama bunyinya ibe, sanes ibi. Nah, hati-hati. Kita ulang. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Maka yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, sampai ayat 7 Bu, akhirnya mual qalqalah deui ibunya. Nah, ayat di qalqalah kana mata akhirnya. Baik. Lanjutkan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, silakan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, ada lagi qalqalah tapi bukan di akhir. Nah, ini namanya qalqalah sughra. Nah, di tengah-tengah. Raj'ihi. Nah, ini hati-hati terbawa tebal oleh huruf ro. Huruf ro tebal, ro. Nah, ibu bacanya jadi terpengaruh ro, misalkan roju. Nah, jangan. Roje. Je. Raj'ihi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu dir. Nah, sekarang roknya di akhir jangan qalqalah. Jangan dir, jangan. Dir. Ngalir, dir. Baik, hati-hati dan tipis Ibu ya. Laqadir. Yauma tublas sarair. Ah, emun qalqalah. Nah, karena sebelumnya dhammah, hati-hati terus monyong banyak. Yauma tubu. Nah, terus monyong. Jangan. Tube. Dibalikkan Ibu. Tube. Nah, gitu ya.
Tublas sarair. Ro-nya tebal. Ro'ir tipis ro. Yauma tublas sarair. Jadi nanti di akhirat mah mual ayat rahasia-rahasianya ditampakkan semuanya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin tebal tebal min quwwatin wala na tipis na langsung tebal si nasi jangan nasi sir fama lahu min quwwatin wala nasir والسماء ذات الرجع. Nah sekarang dua sukun di akhirnya. Bagaimana cara bacanya? Jim tetap qalqalah, bunyinya gimana? Roja. Sekarang ain kalau sukun gimana bunyinya? Kalau qalqalah tadi Nah sekarang buang hamzahnya bu. Langsung gitu ya. Kalian punya hati-hati. Tapi nah sekarang kita gabung dengan ain sukun. Roja. Nah gitu bu ya, cara bacanya gitu. Roja. Ainnya jangan hilang, jangan wassama'i dzatir roja. Ainnya hilang. Nah ya hati-hati jangan. Harus ainnya harus ada. Wassama'i dzatir roja. Nah gitu. Roja ngalir ain. Baik, ya. Ulang sekali lagi wassama bareng wal ardi dzatis sadr gampil qalqalah pamili tengah-tengah qalqalah gampil sadr nah tinggal baca we gitu gampil ya. Kalau di tengah-tengahnya qalqalah fajr misalkan wal fajr nah gampil. Nah kalau di tengah-tengahnya huruf bukan qalqalah itu kadang agak susah, harus dialirkan dulu, kadang jadi qalqalah. Nah gitu ya, nanti di sini ada innahu laqaulun fasl. Nah nabi nah jangan langsung fasal, jangan. Nah nanti kalau langsung fasal sodnya jadi qol. Nah gimana cara bacanya? Alirkan dulu fasl ya gitu. Jadi harus ngalir dulu, jangan langsung fasal, jangan ya, jangan seperti itu. Innahu laqaulun fasl. Maka nah gitu ya. Wa ma huwa bil hazl.
Juga sama, jangan langsung wa ma huwa bil hazl, jangan. Ngalir dulu. Hazl. Hazl. Nah, gitu ya. Wa ma huwa bil hazl. Kita ulang. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Kaida. Wa akidu kaida. Anas ka tapi ka. Kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Enggak. Hilil enggak. Famahhilil ahanya tasydid. Hilil lamnya ngalir. Hilil kafirina amhilhum. Nah, ibu jangan dihantar. Amhilhum, nah, jangan ngalir. Amhilhum. Famahhilil kafirina amhilhum. Masih ayat lamnya tasydid. Famahhilil. Nah, ayat namanya yang baca gitu ya. Famahhilil. Coba sekali lagi. Famahhilil kafirina amhilhum. Amhilhum. Nah, nada anak kan beda. Mangga ya, nada nama bebas ya. Ruwaida. Bukan wai. Ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, kita ulang dari awal bareng-bareng baca Bu ya, dari basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Hafil. Terus. Bainis sulbi. Ya, ulang. Ulang dari awal. Inna yauma. Ini.
Terus. Ihi ibu aihi ya namanya ihi tong masuk hidung aihi innahu ala raj'ihi tong ihi aihi jangan masuk hidung ya lanjut innahu ala raj'ihi Baik. Nah, itu ya, itu surah At-Tariq ya. Alhamdulillah ya, kita sudah baca dua baliknya, dua balik kan Dr. Sering setelah hafal. Ada alhamdulillah. Mudah-mudahan ditampi pahalanya. Baik, mungkin cukup ya untuk surah At-Tariq. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang lanjut ke surah apa, Bu? Al-Buruj ya, itu agak panjang satu halaman. Insyaallah kita akan bahas juga cara bacanya. Dan baca jama'i seperti ini penting juga ya untuk nanti menyamakan huruf-huruf gitu ya. Kemudian juga untuk menambah apa namanya itu kemampuan di dalam membaca Al-Quran juga ya, dalam nada juga nanti terbantu. Kadang nanti ya nadanya sama dengan gurunya kadang gitu seperti itu kalau sering talaqi jama'i ya, karena kalau Anda lihat di negara-negara Timur Tengah itu setiap masjid itu ada qori atau mukri yang membacakan seperti ini ya, ada, kemudian anak-anak mengikutinya seperti itu ya, dan itu kegiatan yang bagus ya untuk kalau ada di setiap masjid, dan di setiap masjid harus ada memang gurunya yang memang kompeten di dalam bidangnya tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.